Nah, di sini kita uh, ke pertama dulu ya, ke soal pertama. Di sini soal pertama itu kita kan disuruh ngitung soal diskriminan dan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini udah aku tulis kalau persamaan kuadrat itu bentuk umumnya gimana, terus cara ngitung diskriminan kayak gimana. Sebelum itu kita tuh harus bikin dulu, sebelum itu kita di sini kan belum punya variabel. Nah, di sini aku bikin dulu variabel A, B, C, D, E, X1, X2. Di sini apa sih gunanya variabel tuh buat sebagai wadah datanya gitu kan. Nah, di sini tuh aku bikin tipe datanya float. Kenapa? Karena di float ini dia tuh kan bentuknya pecahan ya. Jadi kayak pecahan tuh dia juga bisa nerima bilangan bulat sebenarnya. Cuman pasti di belakangnya tuh ada titik 00-nya. Tapi kan kalau misalnya kita input tuh juga nggak usah pakai 00-nya karena emang kan dia tuh bilangan bulat gitu. Jadi di sini kita pakai tipe data float. Nah, tipe data floatnya itu aku khususin buat X1, X2 ya. Karena X1, X2 ini mungkin hasilnya bakal pecahan juga gitu. Pertama kita input dulu nilai A, B, C-nya dulu. Sini pakai printf, scanf. Nah, kalau misalnya scan F ini kan kalau misalnya float itu pakai F gitu. Dan pakai dan karena kita pakai scan kan, bukan print. Terus pertama kita hitung dulu diskriminannya. Diskriminan tadi apa sih? Diskriminan tadi itu adalah B kuadrat dikurangin 4AC. Di sini kita hitung dulu diskriminannya, lalu kita print gitu. Selanjutnya kita cari akarnya pakai nilai diskriminan. Jadi kalau misalnya dia tuh jadi tiap kan ada akar. Akar tuh punya rumusnya sendiri-sendiri sesuai dengan nilai diskriminannya. Kalau diskriminannya sama dengan 0, gimana? Diskriminannya kurang dari 0 gimana? Diskriminannya lebih dari 0 gimana? Jadi kita sesuaikan sesuai dengan nilai diskriminan tadi kita dapat. Nah, sini kan kalau misalnya disama dengan 0, rumusnya udah kayak sama kan? Terus aku print di sini. Kenapa nggak aku jadiin 1? Karena yang di sini tuh dia tuh akarnya imajiner, jadi nggak bisa dijadiin 1 lah. Terus untuk apa namanya? D lebih dari 0, rumusnya kayak gini. Kita di sini kan ada fungsi SQRT ya, alias square root, alias akar kuadrat gitu kan. Makanya di sini kita butuh yang namanya math. Math itu kayak sebuah package buat hitungan aritmatika sih sebenarnya. Kayak sebenarnya aku taunya tuh kalau di Java tuh mathpo, jadi kayak sebuah kayak package buat dia operasi matematika. Tapi di sini namanya method H, nggak tahu aku. Terus habis itu kita udah ketemu dari diskriminannya, baru kita print. Jadi gini pakai else if else ini karena ya misalnya ya kalau apakah diskriminannya sama dengan 0? Enggak. Kalau enggak, apakah diskriminannya itu lebih dari 0? Kalau enggak, apakah nggak ada apakah? Karena emang terakhir kan emang pilihannya ya cuma itu. Kalau dia selain 2 di atas ya udah langsung dioperasikan seperti itu. Aku bikinnya kayak gitu. Jadi nggak pakai else if lagi. Coba kita run ya. Terus pertama aku masukin dulu nilai A. Misalnya nilai A itu 0. Terus nilai B itu sebenarnya nggak mungkin sih 0. Oke, nggak apa-apa deh. 7. Terus nilai C itu mulai deh. Dia agak ngambek dia. Oh, jangan. Dia tuh agak ada ngambek-ngambeknya dikit kadang itu. Canda ngambek. Compiler jangan marah-marah. Nanti cepat tua. Oke. Bercanda. 9. Coba aku bikin kecil aja ya. 1 gitu. Nah, di sini keluarkan nilai diskriminannya dia tuh ternyata di atas 0. Kalau di atas 0 berarti kenapa diskriminannya jadi beda kalau di atas 0? Oh iya sih bener lebih dari 0 beda ya. Yang sama tuh kalau diskriminasi sama dengan 0. Bingung sendiri padahal ngetik sendiri bingung sendiri. Ya seperti biasa kebodohan akan selalu terjadi di kelas ini. Oke. Selanjutnya kita ini udah paham ya, semoga paham. Kalau nggak paham just contact me lah. Call me. Chatku sepi. Just kidding.
Enggak, chatku sepi. No, I'm not that hopeless though. Just kayak stealing attention lah. No. Don't be bad, just be good girl, okay? Sekarang kita ke nomor 2 yang sedikit ribet awalnya. Tapi sebenarnya seru. Aku suka soal yang challenging gitu sih. Ini kan jadi curhat sih. Jadi aku dulu tuh pernah bikin ini, tapi pakai cisap. Aku pakai cisap dan sebenarnya mau aku tambahin itu sih kayak pengulangan. Jadi misalnya kalau kamu udah selesai operasi, bukan operasi usus buntu, bukan maksudnya kamu operasi penjumlahan satu kali kan, kamu satu kali kan ini operasinya. Nah, nanti dia tuh bakal looping gitu. Nanti dia nampilin menu lagi, maunya gitu, maunya. Tapi mari jangan terlalu diekspos. Oke. Kan pertama kalkulasi sederhana ya. Di sini dia tuh pakai if. Nah, terus habis itu kita pertama kali seperti biasa, kita deklarasi dulu variabelnya. Ada variabel bilangan 1, bilangan 2 sama pilihan. Terus ada float hasil. Kenapa aku pakai float hasilnya? Karena menurutku pembagian sama perkalian itu nanti mungkin akan ada koma. Meskipun nggak mungkin sih. Tapi ya anggap aja ya pembagian ada koma. Jadi kayak karena pembagian ada koma, jadi kita pakai float aja. Terus yang step kedua, kita input dulu bilangan pertama sama bilangan keduanya. Terus ini ada menu ya. Ini menu sebenarnya hiasan gitu kan. Yang penting itu kamu input ininya, tapi ya supaya bagus gitu kan ya. Kita kayak ala-ala pilih menu gitu kan. Jadi dibikin kayak gini. Sebenarnya aku juga ya ini adalah sebuah bentuk Vania ingin estetik, padahal ya biasa aja sih Van. Oke, terus habis itu ini input pilihan operasi kan. Nah, pilihan operasinya tuh karena kan yang lain integer ya, yang float cuman hasil kan, jadi ya pakai integer semua, inputnya integer gimana gitu kan. Terus habis itu ini untuk milih-milih inputnya gitu. Pertama kalau dia pilih 1 ya nanti hasilnya penjumlahan, pilih 2 dia hasilnya pengurangan, pilihan 3 nah pilihan 3 sama 4 nya agak beda. Aku menggunakan formula dari praktikum yang dulu. Jadi praktikum yang dulu ada sebuah praktikum di mana ada pembagian. Nah, pembagian tuh kalau misalnya bilangannya 0, ada zeronya salah satu, nanti dia tuh nggak kebagi gitu kan. Tapi mari kita coba. Tapi sebenarnya perkalian nggak perlu sih sebenarnya. Oke, kita hapus aja ya perkalian ya. Dia tuh sebenarnya perkalian nggak perlu ginian sih, nggak usah alay-alay sebenarnya perkalian itu. Kalian nggak usah alay-alay. Memang nggak usah alay-alay sih perkaliannya tuh. Sebenarnya perkalian nggak usah alay-alay. Oke, nanti jadi not like. Ya, jadi pembagian tuh kan nggak, misalnya kalau aku cek dulu pertama bilangan 1 sama bilangan 2-nya tuh sama dengan 0 apa enggak? Enggak dan ya, tapi ataukah bilang pertama atau bilangan kedua itu ada 0. Kalau 0 ya jadi kayak division by 0, jadi kayak nggak bisa dikerjain gitu loh. Jadi bisa dikerjain cuman antara 0 sama infinity kan. Kalau pembilang udah lupa pembilang penyebut. Jadi ini kayak gini ya. Jadi aku if apakah cek dulu apakah dia tuh sebenarnya 0, kalau enggak gas. Kalau enggak digas aja. Oke. Terus ini terakhir itu aku kasih else aja. Ini sebenarnya hiasan sih, improvisasi doang. Jadi kayak kalau inputnya nggak sesuai ya masukkan pilihan sesuai dengan menu gitu. Terus dia dicetak hasilnya yang terakhir. Kita run dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bilang pertama pakai absenku aja deh. Aku suka absenku. Meskipun aku nggak terlalu suka sih, tapi ya udah dapet angka segitu ya. 72. Terus misalnya aku mau pilih penjumlahan. Jangan deh. Tidak menantang. Lain kali aku mau bikin sampai kubik aja ya sekalian. Coba aku 4 deh perkalian. Loh. Ada berkhianat. Ya seperti inilah, dia tuh nggak bisa ditunggu, nggak bisa tinggal lama-lama. Ngambek dia tuh. Coba ya 45. Standar lah. Coba kita coba gampang.
Nah, dia mau hasil prosesnya 20. Kenapa ada gininya? Karena kita pakai float. Oke. Kita coba lagi. Coba deh kalau misalnya 0, terus 2, 3. Terus aku pingin coba pembagian deh. Kita coba apakah formula berhasil. Ya, dia ngambek lagi. Kita coba lagi ya. Nah, division by 0 gitu ceritanya. Karena kenapa? Karena 0 dibagi 4 ya 0 sebenarnya. Tapi coba kalau misalnya 4, 0, 3. You betrayed me. Marah. Enggak. Kenapa aku punya anger issues? Enggak sih, enggak punya. No. Nah, division by 0 juga. Sebenarnya tidak division by 0 sih, tapi harusnya infinity kan. Cuman, ya, Vania mager, Vania males. Itu sebuah life hack. Oke, gini aja sih yang nomor 2. Semoga paham ya, udah 11 menit. Sekarang kita beralih ke nomor 3 yang tadi aku nggak jadi-jadi di itu karena ternyata aku bodoh sekali. Aku mengerjakannya dengan aritmatika biasa, nggak pakai logika pemrograman, which gak masuk sebenarnya. Jadi aku awalnya tuh gini. Itu aku awalnya gini, bro. Kayak gini, bayangin deh kayak gini loh. Gak bisa lah kayak gini loh. Kayak ini 40 tuh aku pantengin terus kenapa aku nggak mau gitu, ada apa, ada salahnya. Oh nggak, jangan ditulis. Bentar, itu dinya tuh aku tulis kayak gini loh 40, jadi nggak bisa gitu loh. Kita jelasin dulu ya programnya. Jadi dia tuh ngubah nilai angka jadi huruf, misalnya kayak IPK kalian. Nope, jangan ngomong IPK deh. Di malam Senin ini jangan minum jangan ngomong IPK. Oke. Terus itu kayak kita deklarasi seperti biasa, lalu di input. Oh, dia mengubah nilainya. Kayak aku pakai char sih di sini. Pingin aja. Saya pakai string bisa, cuman pingin aja pakai char. Ya. Another episode of Fun yang ngide sendiri, oke? Tapi nggak apa-apa sih pakai char. Nggak ada tulisannya di sini harus pakai char atau pakai string. Jadi aku pakai char aja. Sini aku gini, ini ya kenapa aku pakai else langsung, karena ya udah dia option terakhir ya, langsung aja digas gitu. Kita coba run ya, sesuai dengan instruksi 62, apakah hasilnya B? Hasilnya B. Jadi D, bayangin deh. Ya apa jadi aku kayak, aku gak mau gitu. Oke, kayaknya udah jelas sih, udah mulai titik terang gak sih kayak. Tadi kan aku jelasin dan ya aku juga bukan masalah gak mau jelasin sih. Cuman uploadnya nanti lama. Alasan macam apa ini? Nanti uploadnya lama. Ini kalau udah sederhana cuma pakai switch. Kayak aku suka nge-switch. I'm a switcher. Switch my personality in 1 second. No, oke. Oke, aku jelasin dulu deh. Kayaknya udah paham ya kayak gini nih. Kayaknya deklarasi aman lah ya. Jadi ini kita printnya tuh agak lucu ya di sini bapaknya tuh. Ya di sini kita tuh, aduh, kedadu. Bapaknya agak lucu ya di sini tuh langsung inputnya banyak ya. Aku juga nggak pernah kepikiran, kupikir nggak bisa, ternyata bisa. Tidak hanya kamu yang tidak berpengalaman, Fania. Oke. Jadi di sini dia inputnya banyak ya. Ini inputnya number 1, ini inputnya operator, inputnya C. Ini bakal tahu sendiri. Ini aku praktekin deh biar tahu maksudnya apa. Ini kayak lucu banget sebenarnya ini cara printnya tuh. Sebenarnya aku nggak suka kayak gini, cuman suka sih, cuman kurang rapi aja. Gak apa-apa, lanjut. Oke. Jadi sini aku pakai case ya. Jadi kan kita misalnya masukin operator. Operatornya kan karakter ya. Yes, operatornya karakter. Oke.
Karena operatornya karakter, jadi case-nya langsung pakai karakter aja. Jadi kayak karakternya bintang, berarti dia dikali karakternya slash, berarti dia dibagi tambah kurang bla, terus kayak dia tuh punya nilai valid operator defaultnya tuh 0. Kalau misalnya ini tuh nggak apa namanya, nggak bener semua, mesti kayak false nanti dia 0, kayaknya gitu sih. Nah, if valid operator sama dengan true, nah true itu kan biasanya nilainya 1 ya, karena di sini nilainya valid operatornya 1 berarti dia true. Kayak gitu sih sebenarnya. Kenapa kok gitu? Ya karena true itu 1, false itu 0 kalau di bilangan biner. Sesimpel itu. Angka di biner itu. Terus else jika valid, jadi invalid operator. Nih misalnya kalian input love gitu, kayaknya bakal invalid lah. Kenapa kok invalid sih love itu? Oh ini bentar. Bentar. Error expected. Bentar. Tadi bisa loh dicoba. Oh, bentar. Mungkin. Oke, kita coba dulu, kita teliti dulu. Ada kok ininya. Ada semua kok. Run. Tidak, dia tidak mau return mine. Loh ini kan udah. Ntar, kita coba di sini error apa enggak. Tara, tidak error. Bingung gak sih, kayak aku tuh kadang bolak-balik ganti sini ganti situ gitu loh. Kita coba ya, kayak mungkin dia nggak mau ada giniannya, tapi harusnya kayak gini nggak sih karakter? Atau kita hapus coba, kita hapus error nggak dia? Aneh tau nggak sih? Berarti tetap jalan lah. Oke. Tapi dibilang expected loh. Dia bilangnya expected loh. Berarti kan dia berharap, nggak berharap sih, maksudnya kayak itu ngasih petunjuk kalau harusnya tuh gini. Coba kita run ya. Oh, dia maunya nap ini nih. Kita nggak pakai tab main kan ceritanya. Terus oh, dia nggak mau dikasih parsing kayaknya dia tuh. Kayaknya dia nggak mau dikasih parsing. Jangan sekali-sekali ada parsing. Parsing sama komen tuh. Jangan-jangan. Saya juga bingung, jangan ditanyain. Coba ya kalau aku giniin dia mau apa enggak. Juga kan dia tuh ngadi-ngadi. Dia coba aku run ya.
Oh, makin banyak. Coba ini jangan dikasih jarak deh. Nih, dibiarkan, jangan dipisahkan. 20 menit tahu. Ya pokoknya gini ya. Nanti aku benerin, kadang bisa di sini, bisa di situ nggak bisa, di sini nggak bisa, nggak tahu yang bener gimana ya. Coba ya. Masih ada aja. Oke, aku paham. Aku mengerti di mana kesalahanku dan kebodohanku ini. Dia tuh nggak mau gini, Bun. Dia tuh mau ini, mau titik 2. Nggak apa-apa. You did well. Coba deh di-run dulu lagi. Dia mau nggak? Nah, cakep. Coba 7 tambah 2. Mesti 7 tambah 2 aja. Oke, karena Anda terlalu ngide, jadi dia ngambek. 7 di... Coba aku pakai pagar ya. Tuh, invalid. Pagar aja nggak direken. Coba 9 plus 2. 11. Oke. Ya gini caranya. Oke, sip. Selesai. Bye-bye.